Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang mengirimkan pesan baik ke akun IG saya dan juga memberikan komentar di kolom komentar dari channel YouTube Bola Bung Binder agar saya membahas pertandingan dari Super League antara Arema FC versus Persib Bandung. Maka di konten terbaru hari ini saya ingin membahas pertandingan yang berlangsung sengit dan berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk pertama kalinya Persib Bandung meraih kemenangan tandang musim ini. Sedangkan bagi Arema FC, ini merupakan kekalahan kedua yang mereka alami secara beruntun di kandang mereka sendiri. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 4, klasmen Super League, sedangkan Arema FC berada di peringkat nomor 7. Dan kita tahu bahwa Borneo FC adalah satu-satunya tim yang meraih 5 kali kemenangan secara beruntun dan untuk sementara ini berada di posisi puncak dengan perolehan 15 poin. Selisih 5 poin dari Persib Bandung yang baru mengumpulkan 10 poin. Dan menurut hemat saya, Persib bisa meraih kemenangan di pertandingan yang berlangsung ketat dan di sebuah pertandingan yang mereka harus bermain dengan 10 pemain adalah karena kejeniusan dari pelatih mereka Boyan Hodak yang melakukan serangkaian pergantian pemain di babak kedua dan juga bisa mengantisipasi di kartu merahnya Frans Putros sehingga serangan dari Persib Bandung tidak turun temponya, karena walaupun mereka bermain dengan 10 pemain tetapi Persib Bandung yang masih bisa menciptakan banyak peluang ke arah gawang Arema FC. Walaupun kita tahu secara permainan di babak pertama Persib tidak memulai pertandingan ini dengan tempo tinggi karena memang Arema FC di menit-menit awal jalannya pertandingan ini bermain lebih baik, apalagi mereka bisa mencetak gol lebih dulu melalui pemain mereka yang namanya Matius memanfaatkan umpan dari Paulinho. Dan itu juga merupakan gol yang sulit untuk dicetak karena Matius berada di antara dua pemain Persib Bandung, yaitu jika saya tidak salah Patricio dan juga Reinders. Tapi placing header yang dia lakukan bisa menaklukkan Tijab Aqualam yang sebetulnya sudah melompat ke arah yang benar. Tapi placingnya memang luar biasa. Oleh karena itu memang dengan keunggulan 1-0 tersebut, para pemain Arema FC bisa memakai strategi yang lebih defensif, yaitu bertahan dan hanya mengandalkan counter attack untuk menyulitkan para pemain Persib menciptakan banyak peluang yang berbahaya atau mencetak gol. Dan ternyata strategi itu di babak pertama berhasil karena sebetulnya Persib tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya di babak pertama. Satu-satunya peluang yang berbahaya adalah pada saat Tom Hey memberikan umpan dan disundul oleh Ramon yang sundulannya terkena mistar gawang. Dan Tom Hey kali ini dimainkan dari awal dan dia bermain full 100 menit dan saya tidak melihat wajahnya itu memerah. Berarti perlahan-lahan Tom Hey yang dijuluki sang profesor mulai mendapatkan irama permainannya di Persib Bandung, dan itulah yang akan menguntungkan Persib karena Persib butuh kreator serangan seperti Tom Hey di lini tengah. Dan memang pertandingan ini juga ada kontroversi, ya kan? Kalau gak ada kontroversi gak seru juga pertandingan sengit seperti ini. Yang pertama kita tahu adalah ketika Frans Putros langsung diberikan kartu merah ketika dia melakukan pelanggaran yang keras dan sangat berbahaya kepada Paulinho. Di situasi yang sama seperti ini, ada juga wasit yang hanya memberikan kartu kuning. Ada juga. Tapi saya melihat wasit yang bertugas di pertandingan kemarin yang namanya Asker, ini kan wasit asing ya, sangat tegas. Tanpa ragu-ragu dia langsung memberikan kartu merah. Bahkan pada saat saya siaran saya juga mengatakan, pelanggaran seperti ini berpotensi juga dicek oleh wasit yang berada di ruang VAR. Karena itu adalah bentuk pelanggaran yang sangat amat berbahaya yang juga bisa mencederai pemain yang mendapatkan pelanggaran seperti itu. Dan ternyata tanpa ragu-ragu langsung diberikan kartu merah Frans Putros. Ya, walaupun mungkin ada yang akan berdebat, kenapa sih kartu merah, kan bisa juga kartu kuning tuh. Kan Frans Putros kan tidak banyak melakukan pelanggaran di pertandingan kemarin, tapi gak bisa seperti itu. Wasit tuh punya sudut pandangnya sendiri. Ketika dia melihat itu adalah pelanggaran yang berbahaya, tentu dia akan mengambil keputusan
yang lebih berani lagi dengan tentu mempertimbangkan keputusan dia tersebut. Artinya ketika dia memberikan kartu merah, saya pikir itu sah-sah saja. Dan kejadian kontroversi kedua yang jika saya tidak salah itu di menit ke-82. Kalau Franz Putros kayaknya di menit 63 tuh dia mendapatkan kartu merah. Yang kedua adalah di menit ke-82 jika saya tidak salah ketika ada corner dari Arema FC dan kita lihat bahwa ada tarikan jika saya tidak salah oleh Barba, jika saya tidak salah ya. Kemudian itu ditarik jersey-nya dari Luis Gustavo, dia terjatuh. Ya kan? Tapi wasit tidak memberikan penalti bagi Arema FC. Nah, ini juga adalah hal yang wajar diperdebatkan dan saya pikir sudut pandang masing-masing orang ini juga perlu kita hargai ya. Semua orang punya sudut pandang yang berbeda, gak perlu juga kita serang siapapun. Bahkan pelatih dari Arema FC mengatakan itu seharusnya penalti, ya gak masalah, itu adalah sudut pandang dia. Tapi wasit punya sudut pandangnya sendiri. Dan yang perlu kita pahami teman-teman bahwa setiap kontak atau setiap benturan di dalam kotak penalti itu bukan berarti adalah pelanggaran. Jadi wasit akan melihat bentuk kontak atau benturannya itu apakah cukup kuat atau serius sehingga menyulitkan atau membuat pemain tersebut terjatuh sehingga dia tidak bisa menciptakan peluang, atau memang itu adalah pelanggaran yang sebetulnya tidak kuat atau serius ataupun berbahaya, tapi pemain yang menerima benturan atau challenge tersebut dengan mudah terjatuh. Nah, mungkin, saya ulangi lagi, mungkin, ya kan, wasit menganggap itu bukan bentuk pelanggaran yang kuat yang menggagalkan atau menyulitkan Luis Gustavo untuk menciptakan peluang. Mungkin, saya tidak mengatakan pasti, ya kan, karena saya kan bukan wasit dan bukan juga mantan wasit. Tapi bukan berarti saya tidak akan menjelaskan soal hal ini. Bahkan ketika sebelumnya Persib lawan Persebaya kan saya jelaskan. Itu memang adalah foul, ya kan? Kepada Rivera. Jadi saya gak khawatir untuk menjelaskan hal-hal seperti ini karena saya berbicara sesuai dengan fakta. Jadi mungkin wasit punya sudut pandangnya sendiri bahwa memang ini bukan pelanggaran, ya udah gitu artinya. Tapi kalau kita berbicara soal kepemimpinan wasit selama jalannya pertandingan, kalau menurut saya oke juga wasit ini, meskipun dia tidak sedikit-sedikit meniupkan peluitnya, ya ini juga bagus. Jadi pertandingan berjalan lebih enak dinonton, ya kan? Kalau sedikit-sedikit perit kan gak enak juga. Karena kita lihat pertandingan berjalan sangat ketat, bahkan ada beberapa pelanggaran juga yang terjadi di atas lapangan. Tadi saya lupa, harusnya di awal saya jelaskan. Starting lineup dari Persib Bandung, ini menarik. Ada Kakang di sebelah kanan yang saya melihat penampilannya semakin menurun. Ini fair ya, saya jelaskan ya. Semakin menurun. Dan saya harapkan Kakang mendengarkan nih kritikan saya. Semakin menurun. Dan kadang-kadang dia tidak fokus, bahkan sering out of position. Ya, saya harapkan bisa lebih baik progresnya karena dia juga salah satu pemain muda yang kita harapkan bisa nanti masuk ke senior ya. Seperti pemain-pemain muda lainnya yang sebelumnya membela timnas Indonesia U23. Maka itu saya pikir gak salah nih Boyan Hodak langsung mengganti dia. Ya, karena benar-benar dia meninggalkan ruangnya dan jarang kembali cepat, bahkan beberapa kali para pemain Arema FC itu menyerang dari sektor dia. Itu terus-terusan dilakukan. Ada Julio Cesar, Patricio, dan juga Eliano. Eliano bermain di sebelah kiri, bagus. Franz Putros dimainkan di tengah. Ada Tom He, ada Beckham Putra yang dijadikan kapten. Saya bingung juga, kok Beckham Putra, pemain muda? Ya karena Makloknya absen. Ya kan, dia kan adalah kapten tim sebelumnya, ada Deddy Kusnandar. Dan bisa juga si Teja yang dikasih ban kapten, tapi mungkin juga karena sekarang kan yang hanya bisa bicara dengan wasit tuh hanya kapten, ya kan, betul kan? Mungkin karena Teja itu kan kiper agak jauh. Boleh juga kasih kapten ke kiper, tapi nanti kan butuh waktu kalau mau bicara dengan wasit. Mungkin saya nggak tahu, ya kan? Mungkin itu yang menjadi pertimbangan bagi Boyan. Walaupun kalau menurut saya terlalu cepat ban kapten ini diberikan kepada Beckham. Tapi ya udah, mungkin karena memang itu pilihan yang sekarang ini yang perlu diambil. Tapi Beckham mainnya juga bagus ya. Beckham memberikan satu umpan kunci tuh yang Ramon hampir mencetak gol kan di babak kedua. Dan ada Tom He tadi sudah saya katakan di depan ini nih. Saya melihat Ramon, William nih jalan, tapi Sadil nih, saya bukannya ingin mengkritik Sadil ya, tapi saya bingung kenapa ini pemain kok sulit banget nyetel ya di depannya, sulit banget. Oke, dia mencetak gol Lion City Sailors, tapi itu kan karena kesalahan dari pemain Lion City Sailors. Kalau enggak dia gak berkembang juga. Banyak umpan-umpan dia juga yang tidak akurat, maka itu juga dia diganti. Artinya Boyan Hodak tahu kalau gak perform, saya harus ganti. Tapi Beckham diganti untuk penyegaran. Jadi Beckham ini diganti bukan karena mainnya jelek, enggak. Penyegaran yang dia lakukan. Karena dia perlu memainkan back pada saat Franz Putros itu terkena kartu merah. Jadi dia perlu menguatkan back. Boyan Hodak paham bahwa kalau backnya ini tidak kuat, Arema FC bisa membuka ruang pertahanan dari Persib. Karena
Persib perlu pemain yang kuat seperti atau mirip Frans Putros, itu adalah Federico Barba. Jadi Barba yang dimainkan, kemudian kita tahu ada Mali sebelumnya dimainkan kan, menggantikan Salih Ramdhani, oke, not bad. Andrew Jung ini juga benar nih, menggantikan Kakang, karena Andrew Jung ini juga memberikan assist kepada William Barros. Dia juga punya peluang untuk mencetak gol, dan walaupun posturnya tinggi besar tapi pergerakannya cepat. Dari Arema FC, saya melihat ini tim sebetulnya bermain baik untuk menyulitkan para pemain Persib mencetak gol, tapi dalam kreasi serangan mereka sulit sekali menciptakan peluang yang berbahaya. Maka itu kalau secara statistik, kalau kita lihat bahwa Arema FC tidak bisa menciptakan banyak peluang, padahal mereka sempat bermain dengan pemain lebih banyak gitu, untuk waktu yang cukup lama. Dan dari line up mereka, saya suka pemain mereka nih, Arkan Fikri, bagus sekali, saya suka banget loh. Ini pemain muda yang progresnya luar biasa. Dalberto saya suka, Paulinho very good player, dan saya suka saat lagi pemain mereka Luis Gustavo. Ini bagus sekali nih pemain loh, dia dalam pressing nih bagus. Walaupun dia mendapatkan kartu kuning, mungkin dia protes berlebihan ya ketika kejadian di kotak penalti yang dia itu ditarik jersinya, tapi mungkin ya itu adalah pertimbangan dari wasit. Saya bukan ingin mengatakan bahwa ya wasit benar atau salah, tapi setiap wasit punya sudut pandang yang berbeda ya. Jadi saya pikir itu kita perlu hargai juga. Kecuali memang wasitnya nggak lihat VAR, itu beda lagi. Tapi mungkin dia ngelihat ini nggak berapa serius atau nggak berapa kuat yang membuat pemain itu terjatuh. Dan ada Adi Satrio juga sebetulnya nggak banyak save karena Persib banyak peluangnya itu melenceng. Walaupun banyak peluang, tapi banyak peluangnya yang melenceng, yang on target itu sedikit. Dan pada saat itu Arema FC sudah unggul, feeling saya, ini untuk bisa mengubah keadaan harus ada pergantian pemain. Dan itu yang dilakukan Boyan Hodak seperti tadi yang saya katakan. Dan akhirnya Persib bisa menyamakan kedudukan ketika ada salah passing. Nah itu si Putros mendapatkan kartu merah, kenapa? Karena dia perlu melanggar Paulinho, walaupun ini pelanggaran yang saya pikir seharusnya jangan dia lakukan lagi karena ini berbahaya ya. Tapi dia melakukan pelanggaran itu karena Paulinho sudah menuju ke ruang pertahanan Persib, dan kemungkinan Arema FC bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Maka itu juga dia dikasih kartu merah, tapi dimulai dengan kesalahan Patricio memberikan umpan. Betul kan? Akhirnya ada upaya counter. Nah, tapi sebelumnya gol dari Persib Bandung ini sebelum kartu merah Putros adalah juga karena kesalahan dari Dalberto yang memberikan umpan tapi bisa diambil atau dicuri oleh William Barros. Barros ini pemain yang bagus, saya selalu katakan kasih dia waktu. Dan dia memulai serangan, memberikan bola kepada Beckham. Beckham memberikan 2 umpan kunci kan, satu kepada Ramon, satu lagi yang dia berikan kepada Andrew Jung. Kemudian Andrew Jung memberikan assist ke William Barros yang mencetak gol, padahal ada 2 pemain dari Arema FC di sana, Odivan dan juga Luis Gustavo. Nah inilah licinnya pergerakan dari William Barros yang telah mencetak 4 gol bagi Persib. Artinya dia merupakan top skor sementara bagi Persib. Sebelumnya kan Matius itu mencetak gol perdananya. Kemudian kita tahu jual beli serangan, tapi saya melihat ketika William Marsilio masuk, nah ini sudah menandakan bahwa Persib setelah kemudian melakukan penyegaran juga karena Beckham Putra ditarik, itu karena kartu merah. Kemudian ada penyegaran yang William ditarik, Ramon ditarik karena mereka sudah bekerja keras. Robbie Darwis dimainkan agar lini tengah ini tidak kecolongan, dan William dimainkan. Kemudian yang saya tidak menduga, saya tidak pernah membayangkan juga bahwa William Marsilio bisa memberikan umpan dari sepak pojok yang begitu akurat, yang disambut oleh Barba yang bisa mencetak gol kemenangan di menit ke-93. Dan sebetulnya ini bukan tren yang baru bagi Persib, karena sebelumnya di pertandingan tandang mereka lawan Persija, mereka sempat menyamakan kedudukan di masa injury time, tapi mereka kalah. Lawan PSIM, mereka juga sempat menyamakan kedudukan di masa injury time, tapi berakhir dengan hasil imbang. Namun di pertandingan kemarin, Persib mencetak gol di masa injury time, dan Persib mendapatkan 3 poin yang berharga, sehingga mereka sekarang masuk ke zona papan atas. Apa kunci kemenangan dari Persib Bandung? Yaitu seperti yang tadi saya katakan, quality, quality, and quality. Dari pemain dan juga dari pelatih yang membuat Persib Bandung bisa keluar dari tingkat kesulitan yang berat yang mereka hadapi di atas lapangan untuk bisa meraih kemenangan. Saya melihat dalam hal ini pemain kunci, walaupun Barba mencetak gol, yes, pemain yang penting. William memberikan assist, yes, pemain yang penting. Ada juga Barros mencetak gol, betul, pemain yang penting. Andrew Jung juga penting. Semua pemain penting. Tapi pemain yang spesial kalau menurut saya yang bermain kemarin bagi Persib, bukannya artinya saya meremehkan pemain lain, enggak. Semua pemain dari Persib ini penting. Tapi jika teman-teman perhatikan dan teliti, Tom Hey mulai jadi nyawa permainan dari Persib. Gak ada Klok, gak ada Luciano, tapi dia bisa mengcover area di tengah. Dan saya harapkan teman-teman yang merupakan fans dari Persib juga jangan baperan ketika, saya tahu kalian gak baper, tapi jangan baperan ketika saya ada kritik atau saya ada berikan masukan ya. Karena agak berat juga sekarang nih bagi saya untuk mengkritik pemain, klub, atau juga operator liga ya, atau juga PSSI, karena biasa banyak orang yang baperan.
Nah, tapi tenang saja, saya akan tetap lanjut dengan kritikan saya secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.